Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada pelajaran fisika. Materi kali ini adalah tentang vektor, khususnya komponen vektor. Nah, sebelum kita mempelajari komponen vektor, di sini saya singgung sedikit tentang trigonometri. Ini ada sudut istimewa yang lalu telah saya kirimkan. Di sini saya tambahkan 37 derajat dan 53 derajat. Karena ini sering digunakan pada pembelajaran fisika. Jadi sin 53 ini 45 atau 0,8, 37, 0,6 dan seterusnya. Nah, saya singgung sedikit tentang pengertian sinus, kosinus dan tangen. Sin itu didefinisikan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan garis miring pada segitiga siku-siku, atau kita singkat sin itu depan per miring, demi. Cos itu perbandingan sisi di samping sudut dengan garis miring, atau X per R kita singkat sami. Dan tan itu tangen perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut, atau sami atau desa. Nah, tan itu terkadang ditulis dengan tangen itu dengan tan, atau bisa juga tinggi. Kemudian tangen itu berlaku juga sebagai perbandingan sinus dengan kosinus. Jadi tan itu sin per cos, dan sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Nah, ini nanti kalian akan perdalam di matematik, topiknya trigonometri. Tapi kenapa saya tampilkan duluan? Karena ini nanti sangat mendukung pada pembelajaran vektor. Nah, sekarang kita masuk komponen vektor. Sebuah vektor F dapat diuraikan menjadi komponen-komponen. Komponen itu maksudnya arah X dan arah Y. Nah, komponen X-nya kita tulis menjadi Fx adalah, ini rumusnya menjadi F kali cos alpha, sedangkan Fy komponen Y F kali sin alpha. Jadi komponen X F cos alpha, komponen Y F sin alpha. Jika terdapat komponen-komponen vektor, kita ingin mencari besar vektornya, kita gunakan F itu akar dari. Nah, karena ini Pitagoras. Ini Fx, ini Fy. Jadi Pitagorasnya Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Inilah persamaan-persamaan pada komponen vektor. Nah, mungkin lebih mudah kita lihat pada contoh berikut. Saya ambil contoh saja. Ini ada sebuah vektor yaitu 40 Newton dengan arah 60 derajat terhadap sumbu X. Kita disuruh mencari komponennya. Maka kita tinggal buat saja. Fx adalah F cos alpha, berarti 40 cos 60. Cos 60 itu lihat dari tabel setengah, berarti 20 Newton. Sedangkan Fy adalah F sin alpha, berarti 40 kali sinus 60. Dari tabel kita akan dapatkan sinus 60 itu setengah akar 3, kita peroleh 20 akar 3 Newton. Inilah komponen-komponen vektornya. Jadi 40 Newton itu bisa kita uraikan menjadi Fx, ini kita uraikan menjadi komponen Y. Nih, Fx nya ini 20, Fy nya ini 20 akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari resultan vektor secara analitis. Mungkin yang lalu sudah kita pelajari mencari resultan dua buah vektor membentuk sudut alfa. Nih, dua buah vektor F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Maka resultannya ini Fr adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Alfa itu sudut yang dibentuk kedua buah vektor. Nah, ini kalau vektornya 2. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau vektornya lebih dari 2? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Sebagai model ini. Maka kita dapat uraikan menjadi vektor analitis, secara vektor analitis. Jadi di sini ditampilkan ada 3 vektor saya buat, F1, F2, 3, enggak mesti 3, 4 pun boleh. Kalau kita mau tarik ke sini 4 pun boleh. Ini saya tarik satu lagi. Ini 4, F4,
alfa 4. Maka berapakah resultannya? Maka resultan itu adalah akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Sedangkan arah resultan tangen itu adalah fy per fx. Sekarang apakah itu fx, apakah itu fy? Maka fx itu adalah sigma dari fi cos alfa i. Ingat, x itu cos, jadi sigma itu jumlah, berarti jumlah dari f cos. Sedangkan fy itu adalah sigma, sigma itu jumlah fi sin alfa i. Mungkin kalau bingung dalam samaan ini, maka kita bisa lihat contoh yang lebih mudah menggunakan contoh. Ini ditampilkan ada 4 buah vektor kebetulan bekerja pada suatu titik. Ini adalah F1, F2, F3, F4. Nah, kalau ada sebuah benda ditarik oleh 4 gaya, maka kemanakah benda ini akan bergerak? Sudah pasti tidak ke F2, tidak ke F1, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat arah berapa besar gaya yang bekerja dengan vektor analitis. Caranya kita coba begini. Pertama, fx. Nah, sigma fi tadi, sigma fi cos alfa i, artinya f1, f2, f3 secara x tambahkan. Nah, di sini berarti kalau x kita bicarakan kanan kiri. Kalau ke kanan berarti f-nya positif, ke kiri f-nya negatif. Ini F1 tidak ada bentuk sudut. Kalau dia garis lurus, kiri atau kanan tidak ada sudutnya. Langsung aja F1 positif. Kenapa? Kanan. Ini F2 ke kanan. Kan sebenarnya 1 dan 2 ke kanan. Berarti tambah F2 cos 53. Ini yang ketiga ke kiri. Berarti kurang F3 cos 45. Yang keempat ke kiri juga F4 cos 37. Kalau kita masukkan datanya, berarti di sini 15 tambah 30 cos 53, lihat di tabel 0,6 dikurang F3 itu 20 cos 45 0,7 dan F4 di sini 10 cos 37, lihat di tabel 0,8. Nah, di sini sin 45 cos 45 0,7. Kalau di tabel setengah akar 2, karena setengah akar 2 itu kalau kita masukkan dalam hitungan itu 0,7 nilainya. Kita hitung 15, 3 kali 6 18. Di sini 2 kali 7 14, di sini 8. Berarti ini 8 14 11. 11 Newton. Nah, kemudian 11 Newton kita sekarang cari Y-nya. Fy berarti sigma Fi sin alfa i. Artinya kita bicarakan arah Y yang ke atas positif, ke bawah negatif. Di sini F1 tidak memihak ke atas dan ke bawah, jadi abaikan. Berarti F2 sin 53, ingat F1 nya tidak ke atas dan ke bawah, tambah F3 juga ke atas ini, berarti F3 sin 45, ini F4 ke bawah, kurang F4 sin 37. Kalau kita masukkan datanya, F2 itu 30, sin 53, sin 53 0,8. Kemudian F3 20, nilainya sin 0,7, F4 10, sin 37 0,6. Kita akan dapatkan 3 ke 8 24, 2 kali 7 14, ini kurang 6, berarti 32 Newton. Ini X dan Y nya. Kita cari resultan. Akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, berarti 11 kuadrat tambah 32 kuadrat, akarkan 121 ditambah ini 32 berarti 4669, berarti 4
10 ya. 1024. Nilainya berarti 1145 Newton. Betul ya, 1145 Newton akar. Inilah resultan dari vektor ini. Nah, sekarang ada caranya. Vektor analitis itu tidak dinyatakan dalam bentuk sudut, dia seperti ini aja. Udah ada komponennya. Dua buah vektor tanpa diketahui sudutnya. Ini kemari 8, 6. Ini komponen vektornya. Ini 3 ke kiri dan 7 ke atas. Berapakah resultannya? Ini lebih mudah. Kita sudah ditampilkan dalam bentuk vektor. Berarti tinggal membuat ini fx. Berarti f1x, f1x tambah f2x berarti 8 kurang 3, karena 8 kanan 3 ke kiri, 5 Newton. Sedangkan fy berarti f1y tambah f2y, kebetulan 22 ke atas, berarti 5 tambah 7, 12 Newton. Resultannya adalah akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat, berarti 5 tambah 12, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, 25 tambah 144 akar 169, berarti 13 Newton. Nah, inilah cara menentukan resultan dengan vektor analitis. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Pelajari dulu, tanyakan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses.